Ratusan massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Tanjung Pura, Untan, Pontianak melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Tenggara, pada Senin 1 September 2025. Aksi yang bertemakan reformasi wakil rakyat ini untuk menyampaikan aspirasi mereka serta masyarakat kepada Ketua DPRD Provinsi Kalbar. Presiden Mahasiswa BEM FISIP Untan, Deborah Ketrintini Malo mengatakan bahwa ia bersama rekan mahasiswa untuk menemui Ketua DPRD serta menanggapi langsung tuntutan mereka. Kami datang tidak untuk anarkis, kami datang tidak untuk merusak fasilitas, karena kami di sini datang untuk aksi damai, ucap Deborah. Deborah berharap aksi kali ini dapat direspon positif oleh Ketua DPRD supaya tuntutan tersebut bisa ditindaklanjuti. Sementara itu, ia juga mengatakan beberapa tuntutan yang ditujukan kepada Ketua DPRD sebagai berikut. 1. Menuntut reformasi DPR. A. Mendesak DPR RI untuk mengeluarkan rincian biaya terkait isu kenaikan tunjangan DPR RI. B. Membentuk lembaga independen yang dapat mengevaluasi dan mengawasi DPR RI sesuai dengan kondisi perekonomian negara. C. Mempertanyakan ketidakadaannya potongan pajak dari keseluruhan gaji dan tunjangan DPR RI. D. Mengembalikan marwah DPR sebagai penyambung lidah masyarakat Indonesia. E. Mendesak KPK untuk memeriksa seluruh anggota DPR baik pusat maupun daerah. F. Menyiarkan secara langsung, live, setiap rapat dan pengambilan keputusan oleh DPR. G. Merampingkan anggaran dan mengurangi jumlah anggota DPR, terutama yang tidak berkompeten untuk mengisi posisi tersebut. 2. Menuntut kenaikan gaji tenaga pendidik, guru, dosen. 3. Menuntut pengesahan UU perampasan aset. 4. Menuntut dan memastikan 19 juta lapangan pekerjaan. 5. Menuntut penguatan pengawasan fungsi eksekutif. 6. Menuntut penjelasan dan perbaikan regulasi terkait pertambangan tanpa izin, PETI. Dan jangan ditutupi oleh orang lain. Rapatkan barisannya kawan-kawan. Angkat muka kita kawan-kawan. Ya, mundur dikit. Dia sudah datang ya. Pikir dulu.
Ini kan jabatan masalah. Baik, ini nih yang disampaikan. Saya memberi kesempatan yang sebenarnya kepada Kang Gubernur ya. Dan itu saja. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak sekalian. Saya doakan mudah-mudahan kalian cepat selesai kuliahnya. Kita kawal sampai ke kementerian. Bapak Ibu semua ya. Nah, jadi ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Menuntut kasus hukum yang mandek di Polda Kalbar. Selamatkan dan lindungi hutan adat dan hutan lindung dari eksploitasi yang merusak ekologi dan ruang hidup rakyat. Prioritaskan pembangunan daerah terpencil, tertinggal, dan terluar sebagai wujud keadilan sosial. Hentikan praktik pungutan liar, pungli, dan berantas organisasi premanisme yang merugikan masyarakat. Usut tuntas keterlibatan aparat penegak hukum dalam praktik tambang ilegal di Kalimantan Barat, baik tambang bauksit maupun tambang emas. Itu merupakan tuntutan yang kami ingin sampaikan kepada Bapak selaku Gubernur Kalimantan Barat. Adapun hal yang terkait boleh dijawab dulu, Pak. Pak Gubernur ini. Anak ngantuk Chan. Dan hari ini hampir sama Pak tuntutannya. Ya. Jadi ini, ya mudah-mudahan nanti dari FISIP hutan atau tambahan tuntutan kami persilakan nanti kita lakukan ngawal sampai kepada yang menerima. Mengantarkan ini tuntutan adik-adik mahasiswa sekalian ya, sampai ke Jakarta. Pertama ke Kementerian, kedua ke DPR RI, ketiga ada ke Pak Presiden kalau salah tuntutannya yang menyampaikannya. Nanti dari kami lembaga DPRD, saya sebagai ketua siap mengawal yang menjadi hak dan keputusan DPR RI. Terima kasih Pak. Membuat izin-izin anak-anakku sekalian itu menggunakan online semua. Jadi tidak perlu ketemu orangnya, ya cukup dengan online semua sehingga menghindari pungutan-pungutan liar tadi. Ya. Nah, yang 9 usut tuntas keterlibatan penegak hukum HPA dalam praktik tambang ilegal di Kalimantan Barat, baik tambang bauksit maupun tambang emas. Nah, ke depan kita berupaya semaksimal mungkin juga, ya, yang seringkali juga digaungkan oleh Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Kita berupaya bagaimana nanti masyarakat, ya, yang penambang liar itu bisa kita lindungi dengan WPR, yaitu tambang rakyat, sehingga mereka ya benar-benar terlindungi. Nah ini, ya, saya rasa itu saja, dan tuntutan ini insyaallah akan saya upayakan semaksimal mungkin untuk kita tindak lanjuti ke depannya nanti, ya. Nah, nanti anak-anakku sekalian boleh nanti datang, ya, bersilaturahim dengan saya di kantor, ya. Kita diskusi, ya, sambil ngopi bareng lah. Nah, ya. Sebagai aksi damai, adapun tuntutan yang kami bawa, hal-hal yang meresahkan menurut kami lampirkan di salah satu tuntutan. Suatu kehormatan mungkin bagi kami pada saat kami datang aksi damai, Bapak menghadiri. Karena inilah tujuan kami, berbicara langsung oleh pimpinan. Izinkan saya, Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif FISIP Untan, menyampaikan tuntutan kami. Yang pertama, menuntut reformasi DPR. Mendesak DPR RI untuk mengeluarkan rincian biaya terkait isu kenaikan tunjangan DPR RI. Membentuk lembaga independen yang dapat mengevaluasi dan mengawasi DPR RI sesuai dengan kondisi perekonomian negara. Mempertanyakan ketidakadaannya potongan pajak dari keseluruhan gaji dan tunjangan DPR RI. Mengembalikan marwah DPR sebagai penyambung lidah masyarakat Indonesia. Mendesak KPK untuk memeriksa seluruh anggota DPR baik pusat maupun daerah. Menyiarkan secara langsung setiap rapat dan pengambilan keputusan oleh DPR. Merampingkan anggaran
Tuntutan yang kedua berkaitan dengan kami selaku yang masih menempuh pendidikan, menuntut kenaikan gaji tenaga pendidik, menuntut pengesahan undang-undang perampasan aset, menuntut dan memastikan 19 juta lapangan pekerjaan, menuntut penguatan pengawasan fungsi eksekutif, menuntut penjelasan dan perbaikan regulasi terkait pertambangan tanpa izin peti. Adapun di sini kami datang, Pak, yang pasti kami akan pulang dengan hasil. Kami datang membawa berita acara tuntutan kami, yang dimana kami rasa Bapak sudah mendengarkan, berarti Bapak akan menindaklanjuti hal ini. Tetapi yang pasti kita harus memegang janji tersebut dan buktinya. Maka di sini Mesti ada punggung abang juga. Jangan mau masa depan kabar di punggung abang, Bang. Iya. Kalau ada yang mau beli punggung abang jangan kasih kok. Mahal kan? Sekali mahasiswa tuh punggung abang. Banyak Miko. Ya, kita menyampaikan apa yang mereka sampaikan. Nanti surat itu kita lampirkan dan kita antar langsung kepada yang ke DPR RI maupun ke kementerian maupun ke presiden. Ya, kita antar langsung. Pak, kemarin kan beberapa hari yang lalu demo Bapak tidak ada di tempat, Pak. Mungkin alasan Bapak tidak hadir gimana, Pak? Ya, sebenarnya saya ada kegiatan yang memang juga luar biasa, yaitu berkaitan dengan APBD. Ya, karena kita kalau tidak ke Depdagri itu ada limit waktu yang harus kita lakukan untuk Bapak Gubernur ini membangun kita. Itu bukan menghindar, Pak, ya? Dengan apa yang 50 juta itu, Bapak setuju atau tidak, Pak? Tidak setuju. Tidak setuju. Yang untuk DPR RI. Nah, ya. Itu kan perumahan, Pak. Tidak. Ya? Oke. Terima kasih, Pak. Hari ini mahasiswa terkait UMR, Pak. UMR kita setiap tahun tuh memang naik ya, tapi kita menyesuaikan dengan kabupaten kota yang lainnya, juga provinsi yang lain ya, sesuai hasil kesepakatan kita ya, juga menyesuaikan juga dengan BPS. Jadi untuk regional upah minimum kita tahun ini ya naik dari tahun yang lalu. Termasuk dengan indeks manusia tadi, Pak. Mungkin, Pak. IPM kita memang ranking kelima di Kalimantan Barat terakhir kita tuh. Dan ranking ke 30 ya. Ranking ke 28 sekarang dari 38 provinsi. Nah, saya sering menggaungkan tentang IPM ini. Nah, mudah-mudahan ke depannya IPM kita ini bisa meningkat. Kenapa? Pola saya membangun nanti dari desa ya, ke kota. Pak, apresiasinya sedikit, Pak, terkait aksi yang dilakukan hari ini, Pak. Aksi hari ini yang dilakukan oleh mahasiswa Visipol khususnya sangat baik sekali dan sangat santun sekali ya. Nah, beginilah saya kepinginnya ya, aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa ya, terukur, terkoordinir dan tidak berbuat hal yang anarkis ya. Nah, kita segala sesuatu insyaallah bisa diselesaikan dengan cara musyawarah ya dan mufakat. Ini juga ada internet gratis. Nah, internet gratis saya sedang melakukan pembicaraan ya dengan pengusaha internet dari Jakarta. Nah, kemarin kita sudah coba di beberapa tempat. Nah, ini dia akan membangun jalur internet se-Kalimantan Barat nanti, dan dia akan memberikan gratis di tempat-tempat sekolah ya, kampus, dan untuk rumah-rumah masyarakat ya. Satu bulannya cukup membayar 100.000, bisa dipakai berapa orang, dan untuk 1 bulan. Nah, kalau kita pakai apa yang lain kan di atas 100.000 kan, nah ini cukup 100.000 nanti ya. Satu rumah misalnya ada 10 orang, cukup bayar 100.000 1 bulan, dia bisa menikmati sampai 1 bulan. Himbauan. Ya, akan diwujudkan. Tadinya sih rencana kita tuh dalam waktu dekat ini, karena situasi dan kondisi sekarang tidak memungkinkan, mungkin tunggu tenang dulu, nah baru nanti kita munculkan. Kan juga dari Bang. Saya mengimbau ya kepada masyarakat, juga khusus kepada masyarakat, mari kita sikapi situasi dan kondisi ini dengan arif dan bijaksana, tidak mudah terpancing oleh berita-berita hoax yang tidak pasti kebenarannya, yang kita sikapi dengan bijaksana ya. Nah, mudah-mudahan kita doakan Kalimantan Barat khususnya Indonesia aman, damai, tentram dan humanis ya.
Betul ya, seperti misalnya jalan yang dituntut masyarakat Ketapang, Pesaguan Cendawangan sedang dalam pembangunan. Kemudian Suka dan Pulau Batang juga dalam pembangunan. Tebidak Nangamau ya, kemudian Nangamau Tebidak itu sedang dalam pembangunan juga ya. Ada kurang lebih sekitar 11 paket yang sedang dalam pembangunan, jalan pembangunan. Mungkin kedepannya kalau dana kita memungkinkan, kita juga pacu semaksimal mungkin. Ya, oke. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.